Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Apa kabar pagi ini? Kita lagi ngobrol bareng hari ini bersama beberapa ahlinya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Dengan tema kali ini adalah jangan takut datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kenapa? Ini karena kita udah tahu yang paling update hari situasi saat ini adalah pandemi COVID-19 yang belum ada ujung kapan kita harus berakhir. PPKM level 4 di daerah kita masih terus dipanjang mungkin, tapi kabar baiknya kita udah bulan ini kita udah turun ya ke zonasi kuning untuk daerah Lamongan. Dan Bapak Ibu sahabat sehat, kalau kita tahu mungkin di berita-berita bahwa sekarang ini pandemi COVID yang jadi ukuran pertama, padahal penyakit yang mewajibkan yang harus datang meminta bantuan pelayanan rumah sakit itu banyak sekali. Apabila tidak segera mendapatkan pelayanan juga banyak bisa terjadi perburukan kondisi. Karena COVID ini jadi masyarakat agak khawatir datang ke rumah sakit. Nanti kalau ke rumah sakit saya jadi ketularan COVID-nya. Nanti kalau ke rumah sakit saya yang tidak sakit COVID jadi COVID. Nah, sekarang kita kupas tuntas bersama para ahli yang sudah hadir di tempat kita. Kita sapa dulu beliau-beliaunya. Yang pertama adalah Dr. Chandra Dewi. Beliau adalah spesialis klinis ya, spesialis patologi klinis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Beliau udah mulai tahun kemarin berkiprah bagaimana mengolah agar layanan rumah sakit kita itu bisa berjalan sesuai standar dan orang itu merasa aman datang ke rumah sakit. Gitu ya Dok. Kita sapa dulu, selamat pagi Dokter. Pagi Mbak Lisi. Gimana kabarnya hari ini Dok? Alhamdulillah. Tetap langsing, tetap sehat. Kayaknya gitu ya yang harus kita harus jaga ya harus ini. Sehat. Harus langsing nggak wajib, terus sehat harus. Oh gitu. Ada tipsnya gitu nggak? Kita menjaga agar tetap sehat gitu ya. Ya pokoknya makan makanan bergizi, suplemen seperti itu. Jangan lupa olahraga. Olahraga. Nah, penting tuh. Olahraga yang ringan-ringan aja boleh ya? Ringan-ringan aja, yang bikin enjoy aja, jangan yang berat-berat. Oke, kita tambah lagi, kita sapa satu lagi dari ahli kita. Beliau adalah Mas Arief Setiono. Beliau adalah teman kita yang berkecimpung di dunia pengendalian pencegahan infeksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Misi. Gimana kabarnya Pak Arief? Alhamdulillah sehat walafiat, sama seperti Dokter Chandra ya. Iya. Kita harus semangat dan harus tetap sehat seperti itu. Betul sekali. Kelihatan segar sekali hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, Mas Arief sama Dokter Chandra, hari ini kita bersama teman-teman sahabat sehat kita yang ada di rumah, yang sedang nonton kita di IG Live-nya Rumah Sakit. Ini topik kita hari ini adalah bagaimana teman-teman itu tahu mereka itu tuh nggak khawatir untuk datang ke rumah sakit ketika dia harus membutuhkan bantuan untuk rumah sakit itu. Sebenarnya rumah sakit itu udah aman nggak sih untuk memberikan pelayanan? Amannya gini, agar saya datang tuh saya nggak tertular gitu. Saya datang jangan sampai saat saya datang itu bukan COVID, terus di rumah sakit saya jadi COVID. Atau saya merasa kok nggak nyaman ya, ntar saya dicampur sama orang-orang COVID gitu kalau datang. Itu gimana? Rumah sakit udah gimana caranya sih agar mereka tuh merasa nyaman dan benar-benar aman? Gimana Dok? Iya, Dokter Chandra. Iya. Chandra dulu ya. Ini kayak alur gitu ya. Ya kayak gitu ya, alur orang datang itu gimana? Iya, tadi disinggung oleh Mbak Misi bahwa yang penting sehat. Benar, kesehatan itu yang utama. Karena kita juga kita tahu ada semboyan itu ya. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan
segalanya tidak berarti lagi gitu kan. Benar. Dan kita sadari, rumah sakit sadari bahwa yang ada di masyarakat itu penyakit itu saat ini nggak cuma COVID ya. Memang kita lagi fokus ke pelayanan COVID selama beberapa bulan terakhir ini ya. Ketika lonjakan kasus di beberapa bulan yang lalu juga kita benar-benar banyak konsentrasinya tersedot ke situ. Tapi tetap yang namanya penyakit itu banyak sekali dan penyakit-penyakit di luar COVID itu juga masih banyak sekali. Nah, kenapa kok belakangan pasien-pasien yang non COVID itu, yang bukan COVID ya, tapi sebenarnya dia memiliki penyakit yang lain itu agak menurun jumlahnya? Mungkin ada faktor takut. Aduh, jangan dulu deh ke rumah sakit, nanti dulu. Ini di sana ya banyak pasien COVID, nanti jangan-jangan malah aku sakitnya gini malah jadi kena COVID karena harus ke rumah sakit seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu kekhawatiran yang tidak perlu saat ini ya, karena rumah sakit sudah menerapkan berbagai protokol, berbagai upaya untuk mengisolasi pasien-pasien yang memang sudah kita terdeteksi sebagai COVID itu supaya tidak menularkan infeksinya ke orang lain. Banyak upayanya. Di antaranya rumah sakit sudah membuat zonasi. Jadi penerapan zona itu adalah pengelompokan area-area yang infeksius, artinya yang kita gunakan untuk merawat pasien COVID, dan itu kita standarisasi ya area tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku supaya itu tidak menyebar ke area yang lain. Itu area merah namanya. Nah, ada lagi area hijau. Area hijau itu area untuk pasien-pasien non COVID yang sudah kita pastikan aman. Di situ siapapun yang masuk ke situ itu di screening, Mbak. Jadi baik itu pasien yang masuk ke area situ, keluarga pasien yang mengantarkan, bahkan petugas yang masuk situ pun juga sudah petugas-petugas yang aman gitu. Jadi nggak terkecuali ya, semua orang yang di area tersebut berarti sudah aman gitu. Screeningnya yang sederhana, paling sederhana tentu dengan cek suhu ya, cek suhu. Kalau ternyata suhunya sudah meningkat gitu, sudah melebihi batas alat itu ya, alat itu kan kalau sudah lebih dari batas tertentu ya, itu suhunya itu nyala kan, bunyi alarmnya gitu, ditahan dulu. Gitu. Karena pasien atau pengunjung itu datang kemudian dites itu demam, mungkin agak naik suhunya, itu tidak selalu karena dia demam sakit gitu, nggak selalu ya. Kadang-kadang kalau udah siang gitu ya dari luar Lamongan kan, ada petugas yang nanyain. Ada. Kita kan tahu kan Lamongan panasnya kayak gini ya, panas kentang gitu ya. Jadi ketika datang mungkin masih kena suhu lingkungan ya, jadi panas banget. Tapi di situ nggak cuma alat kok. Jadi yang di situ yang berjaga itu ada security. Jadi security yang memastikan bahwa meningkatnya suhu deteksi dari alat itu tidak karena faktor yang lain gitu. Kalaupun memang ternyata sudah dipastikan memang demam, ya kita tahan dulu, kita tahan di luar. Kemudian kalau perlu bantuan dari teman-teman tenaga medis untuk memastikan gimana kondisinya, nah kita atasi di situ. Nah seperti itu. Jadi itu salah satunya. Itu salah satu. Awal ya. Kemudian kalau petugas kita sudah pastikan bahwa semua karyawan yang ada di rumah sakit ini sudah tervaksinasi. Jadi sudah tervaksinasi. Bahkan ini sudah dosis ketiga loh ya dengan Moderna. Ini harapannya seluruh orang yang ada di rumah tidak hanya nakes saja semuanya, karena ya yang namanya berhubungan dengan pasien itu ketika berinteraksi ya, itu nggak harus tenaga medis, nggak selalu tenaga medis, ada administrasi, kemudian ada petugas kebersihan, itu pun juga mereka kan kadang berinteraksi dengan pasien ya, security, kemudian petugas taman aja ya, kadang-kadang kan ketemu pasien ditanyain, mau ke sini lewatnya mana, mau ke pavilion apa lewatnya mana, seperti itu kan. Jadi semua tanpa terkecuali sudah kita ikutkan program vaksinasi. Ya. Nggak hanya kabarnya nggak hanya karyawan rumah sakit. Kemarin kayaknya ada keluarga ya. Itu yang ya, kalau sekarang ini memang ketersediaan vaksin kan belum banyak sekali ya, belum sampai yang kita bisa mau vaksin terus langsung dapat gitu kan, enggak ya. Ini masih terbatas, walaupun saya kira cakupannya sudah terus meningkat ya, tapi memang belum bisa memilih ataupun aku
aku pengen vaksin langsung dapat vaksinnya iya. gitu. Jadi Harus ketika nyari-nyari. ada kesempatan, ketika kita diberi dropping vaksin dan itu diberikan kesempatan kepada keluarga karyawan, dimanfaatkan. Dan teman-teman juga begitu, teman-teman di luar sana kalau ada program vaksinasi di lingkungannya, di puskesmas setempat, kemudian ada program-program yang diadakan oleh misalnya satu vaskes atau dari kepolisian kadang juga bikin ya, Kodim pokoknya sama dari kepolisian. manapun kalau ada program vaksinasi sebisa mungkin diikutin aja. Betul, Ya, betul. manfaatkan kesempatan itu, gitu. Untuk Ya. kesehatan kita sendiri ya. Gitu. Nah, kemudian upaya-upaya yang lain Upaya lain? juga diantaranya pembersihan, ya. Jadi kita ini tidak pernah luput dari kuman, walaupun kita merawat pasien-pasien non-COVID pun di lingkungan rumah sakit itu pasti ada kuman ya. Karena infeksi itu nggak cuma infeksi virus COVID, ada infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi parasit seperti itu, yang itu dibawa oleh pasien-pasien yang masuk. Gitu. Jadi secara umum kita lakukan pembersihan. Pembersihan itu akan bisa targetnya itu tidak selalu virus COVID aja, tapi sekali kita melakukan prosedur pembersihan, setiap kali kita melakukan desinfeksi istilahnya begitu ya, semua kuman kita harapkan akan dibersihkan. Gitu. Nah, prosedurnya tentu udah dengan prosedur yang standar ya. Sudah ada aturannya, desinfektan harusnya begini loh, begini, itu tidak sembarang gitu. Nah, nanti Mas Arief tuh bisa jelasin. kayaknya yang Ini lebih ahli pakarnya masalah nih bersih-bersih PPI. ini Pak Jadi Arief di rumah sakit kan juga ada namanya tim pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, itu solid banget tuh timnya. Mas Arief ini setiap hari keliling rumah sakit jadi polisinya Ngecek PPI. ya, agar rumah sakit ini tetap Itu nanti Mas aman, Arief bisa ya. jelaskan. Luar biasa. Itu sih beberapa upaya yang kita sudah lakukan. Jadi kembali ke teman-teman semua yang mendengarkan ini, mungkin bisa sampaikan ke saudaranya, ke teman-temannya. Kita beranikan aja kalau memang penyakit itu kemarin-kemarin ditahan gitu ya. Punya penyakit kronis yang sik lah nanti dulu mau periksa ke poli mana, penyakit dalam, poli gigi ya mungkin gigi nggak urgen gitu ya, tapi habis itu sudahlah nanti dulu deh kalau sudah. Apalagi ini Jangan khawatir, kita sudah pisahkan. terus main bikin obat sendiri ya. Iya. Ya. Pergi ke apotek bikin obat sendiri. Lebih baiknya kalau yang yang namanya pengobatan itu dengan konsultasi dulu. Betul. Yang pertama ya, itu jauh lebih ideal daripada berusaha untuk mengobati sendiri. Oh ya, satu lagi Mbak Missy, sempat saya lupa, alur betul tadi sudah itu yang ya. saya mau tanyain Alur itu itu dok. penting ya. Jadi alur juga kita sudah pastikan. Misalnya pasien dari poli kan tadi sudah di screening ya dengan suhu, kemudian lebih lanjutnya akan diperiksa di poli masing-masing. Kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke situ ya langsung sudah pasti kita isolasi gitu ya. Di IGD pun begitu. Jadi untuk kasus-kasus yang gawat darurat yang perlu penanganan segera, kalau ketika pemeriksaan awal itu sudah ada tanda-tanda gejala, kemudian ada riwayat kontak erat misalnya seperti itu, kita gabungkan keseluruhan gejala itu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang sesuai. Nah, misalnya kalau sudah mengarah ya kita lanjutkan ke pemeriksaan PCR atau swab antigen gitu, dan sudah dipastikan bahwa itu COVID, itu pasti kita langsung isolasi, langsung tempatkan di ruang khusus perawatan COVID. Bahkan pasien-pasien yang masih belum dipastikan dengan hasil labnya belum keluar, itu sudah kita sendirikan. Jadi ada ruang yang sifatnya dia sementara, jadi sementara ditempatkan di situ dulu untuk kehati-hatian. Jadi jangan sampai itu menyebar. Jadi kita sementara di situ dulu. Itu sudah bentuknya satu kamar satu Iya, orang, nggak campur ya? Enggak. Jadi itu yang kalaupun dikhawatirkan tuh kan nunggu hasil belum tahu dia positif, belum tahu dia negatif udah dicampur ya, gitu kan tuh yang gitu. ternyata disebut itu Jadi ya, dok, ya? yang kita sendirikan tadi, pasien yang disendirikan itu aman untuk orang lain kalau nanti ternyata hasilnya memang COVID, dan kalaupun hasilnya nggak COVID, dia juga aman untuk dirinya sendiri gitu. Nggak campur. Gitu. Dan itu adalah concern ya, adalah suatu komitmen yang sudah dijaga oleh rumah sakit. Bahkan kita terus berkoordinasi, mengevaluasi pelayanan kami supaya
tadi tujuan-tujuan tadi bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Iya ya dok. Kalau di ruang transit atau ruang masih apa ya namanya masih nunggu Intermediate ya, tadi ya. itu komunikasi dengan keluarga atau keluarga sudah boleh di situ atau perlakuannya gimana dok? Jadi gini, tadi kan ruangnya masih bersifat intermediate ya, sementara gitu ya. Kita belum bisa fix pasti. Yang namanya COVID itu kan ada istilahnya confirm gitu ya, sudah dibuktikan dengan bukti yang valid tidak terbantahkan, yaitu PCR tadi ya. Sementara itu kan kita masih hati-hati dengan pasien ini, gejalanya mengarah loh, hati-hati. Jadi kita selalu sampaikan kepada keluarga itu untuk menunggu di luar. Tetap boleh menunggu ya? Boleh tapi menunggu luar. tapi di area lain di luar gitu. Jadi komunikasi silahkan, kalau masih bisa komunikasi dengan media-media HP misalnya seperti itu dipersilahkan. Tapi untuk fisik ya orangnya itu pasiennya biar kami tangani dulu di ruang tersebut, keluarganya di luar. Begitu. Jadi ketika udah dipastikan negatif itu mereka langsung dipindahkan atau gimana dok? Iya, langsung langsung. pindah. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama di situ ya? Makanya Jadi untuk diagnosa udah ditegakkan nih. Untuk pemeriksaan PCR sebagai penegakan diagnosis untuk pasien-pasien yang kami rawat itu pakai yang cepat mbak. Ya pakai yang cepat, yang nggak harus menunggu 1 hari seperti itu. Jadi yang hanya menunggu beberapa jam saja sudah keluar hasilnya. Jadi kita bisa segera pastikan akan diapakan nih pasiennya, akan dirawat di ruang isolasi COVID khusus atau bebas bisa dirawat di ruang biasa. Hal itu digunakan untuk kesehatan, tujuannya screening tujuannya ruang transit itu memang untuk bukan hanya untuk ini ya keamanan dari petugas, tapi memang untuk pasien itu sendiri ya. Kalau petugas itu saya kira mereka sudah standar APD sudah standar APD. Jadi hampir pasti bahwa petugas itu aman lah, insya Allah ya. Asalkan APD-nya digunakan dengan benar, rapat, tidak ada celah ya, digunakan dengan sesuai ya. Itu kalau petugas insya Allah sudah kita proteksi lah ya. Kita lebih memperhatikan keselamatan lingkungan dan pasien. Begitu karena lingkungan dan pasien kan yang lain nggak pakai APD kayak gitu ya. Pasien-pasien yang lain, penunggu pasien juga tidak ber-APD kayak gitu lah ya gitu. Jadi itu yang lebih karena kita deteksi perhatikan. dini kita melakukan penegakan diagnosa itu memang untuk pasiennya ya. Betul. Karena penanganan COVID lebih awal diketahui itu kan lebih baik ya dok ya. Daripada sudah hari keberapa yang sudah kemana-mana itu virusnya. Kecepatan itu kami anggap penting memang. Kecepatan dalam menentukan diagnostik pasien ini terpapar COVID atau enggaknya. Itu krusial. Itu memang tidak hanya untuk rumah sakit tapi memang untuk pasien itu sendiri. Jadi sahabat sehat rumah sakit nggak usah khawatir kalau ternyata di sini kok aku harus ditempatkan di ruang transit, dilakukan tes, tapi itu memang kembali lagi untuk kesehatan sahabat sehat semuanya. Gitu ya. Oke. Habis itu selesai itu baru ke ruang perawatan yang sudah dizonasi tadi ya dok. Sesuai dengan kasusnya gitu ya. Sesuai dengan kasusnya. Untuk zonasi ini fix atau memang bisa berubah-berubah dok? Zonasi yang ada di rumah sakit itu. Ya, jadi kita punya satu blok area perawatan khusus untuk isolasi COVID ya, gitu. Nah, di situ ada space untuk diperluas. Seperti halnya ketika kita lagi tinggi-tingginya kasusnya bulan Juni ya, Juni-Juli itu kan tinggi sekali kasus. Itu kita perlebar zonanya, areanya gitu, dan kita harus batasi itu. Jadi ada batas yang tegas bahwa yuk ini ruang isolasi kayak gitu, ada batasnya, nggak cuman juga cuman ya pokoknya ini area isolasi yang sini sudah gitu, hijau, tapi ada batasnya, ada batas yang tegas. Lingkungannya gitu. juga Namanya isolasi ya, kayak gitu. Dan itu memang bisa fleksibel. Artinya kita mengikuti bagaimana kebutuhan layanan. Kalau kebutuhan layanannya lagi besar, pasien COVID-nya lagi banyak, ya kita bisa perluas. Ketika sedikit, ya kita tutup area tersebut, kita bebaskan dulu, tidak untuk digunakan untuk apa-apa.
Nah, atau nanti juga tidak menutup kemungkinan kalau semakin banyak semakin turun pasiennya udah dikit banget gitu, ada Indonesia beberapa bebas. sebagian area itu yang akan jadi area hijau. Area Tapi itu juga dengan prosedur, Prosedur, ya. dengan prosedur pembersihan, kemudian itu jelas harus disterilkan lah gitu, disterilkan supaya bisa digunakan untuk pasien non COVID. Itu ada ini loh ya, ada rapat koordinasi khususnya ya, istilahnya IKRA Untuk gitu ya. memutuskan gitu ya. Ada IKRA terdiri itu dari beberapa ahli. Iya, dari beberapa ahli, konsultan, kemudian dari yang mengerjakan secara fisik bangunannya itu ya, itu tukangnya lah gitu ya, mandornya gitu, kontraktornya gitu, dan tim pengendalian infeksi kami itu harus berapat dulu untuk memastikan ini nanti prosedur renovasinya untuk digunakan pasien non COVID begini, risikonya apa, nanti sudah pasti nanti sudah clear, sudah bersih atau belum, layak atau belum, nggak asal, iya. Itu teman-teman. Gitu. Jadi kok kemarin kayaknya ruang itu bekasnya ruang COVID, bekasnya sekarang COVID. kok enggak, kok aku ditaruh di situ. Nah, itu sudah dinyatakan aman. Karena memang prosesnya tidak hanya asal aja itu diubah, tapi prosesnya melalui ada diskusi dengan beberapa ahli, ada pelaksanaan untuk pembersihan nih sekarang. Kita tanya, kita kupas sama Mas Arief ini. Tadi pembersihan udah singgung dikit. Nah, apa sih pembersihan? Hanya disapu apa dilap gitu aja. Kita tanya, monggo Mas Arief untuk dijelaskan Iya, gimana pembersihan itu. Terima kasih Mbak Misi ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Chandra tadi, nah kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya untuk mencoba memberikan pelayanan yang lebih baik dan selalu lebih baik. Dengan cara apa? Nah, dari depan tadi kita mulai dulu alur dari Dr. Chandra tadi ya. Sedikit cuplik ya gitu ya. Sedikit cuplik ya. Sebelum ada musim pandemi juga kita sudah menyediakan beberapa fasilitas cuci tangan. Nah, itu sangat kecil ya kelihatannya. Oh iya, zaman dulu kagak ada yang mau ya, nggak ada yang patuh. Udah patuh ya itu. Nah, kami di Rumah Sakit Muhammad Tiromon sebelum ada musim pandemi ini sudah menyiapkan beberapa fasilitas cuci tangan gitu. Di beberapa titik. Nah, yang itu bisa dimanfaatkan oleh keluarga pasien, oleh pasien itu sendiri. Pengunjung, semua orang dan yang ada di rumah. Malah ada kasus pandemi ini kita tambahkan lagi di berbagai macam titik-titik ya, kita tambahkan gitu. Jumlahnya meningkat. Betul ya, termasuk di depan pintu masuk. Nah, itu ada kita sediakan kayak wastafel ya, wastafel dadakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya warung dadakan ya. Jadi wastafel dadakan kita sediakan untuk cuci tangan seperti itu. Kita konsennya di situ. Itu yang karena apa ya? Kita tuh menganggap itu remeh gitu loh, cuci tangan itu. Padahal itu sangat penting sekali untuk memutus mata rantai penularan infeksi seperti itu. Itu yang nggak perlu obat tinggi ya kalau mau pencegahannya. Kita cuci putus tangan dulu, kita cuci tangan dulu. Kita harus taat ya, tidak hanya keluarga pasien ya, tapi petugas kami juga gitu. Petugas kami harus taat. Cuci tangannya juga kudu benar tuh Pak. Harus benar. Iya. Kalau kami di rumah sakit itu, kalau tim-tim teman kesehatan pasti paham ya, ada 5 momen itu harus dilaksanakan. Kami melakukan audit itu, Mbak. Jadi petugas kami itu dinilai tiap hari diaudit ya. Iya. Petugas kami itu dinilai taat enggak cuci tangan. Itu tidak hanya perawat loh ya, dokter semuanya terus sampai kebersihan di audit ya seperti itu. Nah, ini pas juga ini saya kok diajak acara seperti ini di samping saya ini bos saya ini kan, ketua saya ini di tim PPI gitu loh. Jadi saya mesti laporannya ke beliau. Tingkat kepatuhan dari semua orang karyawan nakes kita ini itu seberapa kalau betul. Iya. Itu karena menjaga kualitas pemberian layanan kepada pasien atau masyarakat ya. Betul sekali. Jadi seperti itu baru masuk Pak Misi. Baru masuk itu baru masuk. Ya. Jadi kita belum menjamin sampai adanya fasilitas. Belum buka lawang belum ini ya. Belum ini. Baru mau masuk nih. Nah, nanti sampai di pendaftaran pun kita jaga jarak Pak Misi. Gitu ya. Ada jarak-jaraknya di pendaftaran dan jangan khawatir, tempat duduk itu selalu dilakukan pembersihan setiap selesai digunakan oleh untuk proses pendaftaran itu ya. Selesai ada pelayanan pendaftaran itu langsung tim. Betul. Ada timnya khusus. Ada tim khusus. Apa nama timnya? Ada tim dari teman-teman Kesling seperti itu ya. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman Kesling ya. Jadi bukan saya sendiri yang Dan Pak Arief, mulai dari pembersihan Pak Arief semua. Iya, nanti dijelaskan semua nanti. Kami dari tim PPI ya, komite PPI itu ya pasti berhubung sampai saya dan beliau adalah wakil ketuanya, jadi bos saya juga ya beliaunya. Itu kita ada
ada tim banyak Mbak Misi di dalamnya. Mulai dari tim-tim ada apa ya, tim ketua TV sampai teman-teman dari IT itu masuk semuanya Mbak Misi. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti yang saya di depan tadi, tempat duduk itu dibersihkan. Bukan hanya di lap loh ya, pakai lap gitu, tapi ada cairan desinfektan khusus. Cairan desinfektan khusus. Jadi itu bukan hanya di lap seret gitu, enggak, bukan. Ya. Jadi total dilakukan pembersihan total. Nah, Semuanya. jarak dijaga, pembersihan tempat duduk dijaga. Itu tidak hanya di tempat pendaftaran, tapi juga di pengunjung. Area Area pengunjung. pengunjung, iya, area pengunjung maksudnya untuk menunggu poli, sambil menunggu poli di situ ya. Di tempat poli itu kita kita perhatikan ventilasi ya Dok ya. Oh, iya. Ventilasi di ruangan tunggu itu kita perhatikan. Jadi jendela-jendela kita buka. Habis itu setiap selesai digunakan untuk poli, tempat duduk itu kita lakukan general, namanya general cleaning. Jadi bukan hanya dilap, tapi kita lakukan penyemprotan, habis itu kita lap total. Jadi bukan hanya depan aja atau muka saja ya, tapi semuanya seperti itu Mbak Misi. Iya, Termasuk nanti kalau sudah di ruang tunggu ya, langsung kita masuk ke ruang poli. Nah, apalagi di dalam poli seperti itu. Poli itu penuh, ada barang-barang. betul ya. Jadi apalagi di poli itu dilakukan pembersihannya juga malah lebih teliti. Mulai dari mejanya dokter, komputer ya sampai seperti itu. Dan yang paling sepele biasanya dianggap sepele adalah gagang pintu Mbak Misi. Oh, Nah, iya. sampai gagang pintu itu kita lakukan pembersihan. Iya. Jadi setelah selesai poli itu digunakan, tempat langsung paling juga- sering dipegang orang gitu ya. betul. Jadi bukan hanya yang dibersihkan bukan hanya meja, tempat tidur, tempat duduk bukan, tapi general total. Jadi kita lakukan general. Itu tiap hari itu. Tiap hari. Jadi sore atau setelah selesai poli itu digunakan, dilakukan general. Ya, general. Nah, setelah itu pagi mau digunakan itu masih dipel lagi. Nah, jadi seperti itu Mbak Misi. Sore di general, pagi mau Betul, dilakukan. itu masuk tempat duduknya juga. Nah, ini pas ini ya nanti siang kita juga ada pertemuan nih sama teman-teman koordinasi lebih lanjut ya. Nah, kita sedang mengadakan pertemuan dengan teman-teman dari kebersihan. Yang kurang apa, yang sudah dilaksanakan apa, biar nanti kita bisa bekerja sama dengan baik seperti itu Mbak Misi. Jadi kita tetap memperhatikan keselamatan petugas, keselamatan pasien dan pengunjung di dalam rumah sakit. Nggak hanya area yang zona merah aja ya. Betul, Jadi termasuk semua. Zona hijau juga diperlakukan betul, sama. dilakukan sama. Termasuk ini nanti jangan khawatir kayak nanti di rawat inap juga ya seperti itu. Di rawat inap non itu COVID. contohnya misalnya nih pasien itu bukan pasien infeksius. Iya. Nah, ini paling nggak diresi biasa wae. Tidak. Jadi kita tetap memperlakukan sama. Selama pandemi ini. Tidak. Oh, Sebelum ada pandemi. Jadi misalnya tempat tidur itu setelah digunakan oleh pasien, walaupun pasien itu tidak infeksius, spray diambil, tempat tidur kita lakukan general. Jadi yang dilap itu bukan hanya tempat tidurnya atau kasurnya seperti itu ya Pak. Misalnya kalau orang jangan mengatakan kasur ya, tapi bukan hanya kasur yang kita bersihkan. Termasuk sampai nanti rangka-rangkanya tempat tidur itu kita lakukan pembersihan, itu prosedur yang kita laksanakan. Jadi sampai seperti itu Mbak Misi, kita menjamin ya kita pengen menerapkan prosedur yang benar seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Kesling seperti itu. Itu ada frekuensi sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu ada peningkatan atau tetap? Malah ada peningkatan ini. Peningkatan. Oh, iya, jadi pembersihannya malah lebih sering gitu. Jadi termasuk alur-alur tadi sampai Sandra di jalan-jalan dilewati oleh petugas itu. Jalurnya juga khusus ya, Khusus, jalur dan kita lakukan pengepelan, transfer pasien dari UGD Jadi ke kita ruang usahakan jalur itu tidak dilewati oleh umum. Gitu ya sahabat sehat, bahwasanya pembersihan atau cleaning di rumah sakit kami itu sudah sebelum pandemi kita udah ngelakuin kayak gitu, itu udah proses cleaning itu udah kita laksanakan. Cuma di pandemi ini itu lebih meningkat lagi frekuensinya ya. Oke, kita sudah banyak sekali yang bertanya ini. Kita baca dulu ya satu dari teman sahabat sehat kita. Ada pertanyaan yang pertama untuk Pak Arif. Mohon maaf Pak Arif bila out of the topic ya, terkait cara dekontaminasi ruangan atau rumah yang habis dipakai isoman, bagaimana ya? Apa cukup dilap saja atau ada cairan khusus seperti di rumah sakit? Bisa dijawab dulu Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi nanti kita tidak bisa dilap dengan air biasa ya, harus ada cairan-cairan yang
cairan desinfektan. Contohnya apa tadi aja ya. cairan yang bisa dibeli yang bisa dipakai? Biasanya kita pakai apa ya ini ya? Mungkin ada pengalaman Detol. pengalaman dari Dokter Chandra. Kok pakai merek dong kita? Jadi cairan desinfektan itu kan tujuannya untuk membunuh kuman ya. Kalau Iya, air iya, ya jelas kuman, air nggak iya. akan bisa membunuh kuman ya. Sebenarnya tidak harus sama seperti rumah sakit. Betul. Kita bisa menggunakan cairan-cairan lain, bahkan Yang bisa dijual bebas gitu ya, bisa Dok? dijual bebas. Aduh, ini sebut merek nggak boleh lah. Kita lihat, iya tadi saya sudah sebut merek, jangan Dok. Jadi kalau- Isinya aja komponen, Jadi, kita lihat kalau komponennya teman-teman itu. bisa lihat di supermarket ada air desinfektan. Nah, itu Nah, bisa digunakan. itu udah boleh ya. Nah, itu Itu untuk udah udara boleh. ya gitu. Atau surface desinfektan permukaan. Atau Permukaan. sekarang ada yang 2 in 1. Bisa untuk udara juga disemprot seperti Yang itu. spray itu. Kemudian Ya. juga disemprotkan di permukaan, itu juga bisa Udah berfungsi boleh. ganda gitu. Gak apa-apa, itu silahkan digunakan karena sebenarnya si virus ini gampang mati kok. Jadi kita Catat, memang harus betul. mengenal, Gampang mati. harus kita kenal ya karakter dari musuh kita itu kita harus kenal ya. Jadi dia bisa mati dengan apa, dia bisa dihindari dengan apa, kayak gitu. Jadi kalau belum menempel ke tubuh kita, jadi virus itu masih di lingkungan, itu dia bisa hanya menempel yang bersifat sementara. Karena si virus itu pada umumnya ya secara umum virus itu tidak akan bisa hidup lama kalau dia tidak punya inang yang tempat menempel. Inang itu Benda ya, mati bukan inang ya. benda mati itu bukan inang. Jadi kalau dia dia menempel itu dia tidak akan lama. Cuman kalau sudah nempel dia belum mati, kadung kesentuh. Nah, kemudian kesentuh pindah. ini Itu media pindah nih. itu, Iya, dia iya. Ini pindah. media ya. Kalau Cuci itu tangan tadi. menyentuh di bagian-bagian yang Kesini. Iya. berdekatan dengan tempat masuknya kuman. Nah, itu yang bahaya. Makanya cuci tangan tujuannya ini. Jadi bersihkan itu dengan cairan apapun yang tersedia di supermarket atau di warung ya, paling ada sekarang ya. Itu yang Berapa tersedia kali itu? desinfektan gitu ya. Itu kapan? Tiap hari? Oh, ini tadi kan pertanyaannya yang terkait dengan Iya, setelah isoman. ya. Iya, gitu. Jadi itu cukup. Nah, mungkin kita kalau desinfektan yang dijual bebas itu biasanya dia lebih aman untuk permukaan yang disemprot sudah ya. Betul. Jadi artinya tidak merusak ya. Kalau rumah sakit karena kita tingkat mungkin kepadatan virusnya, kepadatan kumannya itu lebih besar, jadi kita pakai yang keras. Ya, sifatnya keras. Tapi kalau yang di rumah gitu cukup kok dengan cairan rumahan aja, misalnya permukaan seperti ini supaya dia virus atau kumannya hilang tapi nggak rusak permukaannya. Furniturnya nggak ngerusak. Furniturnya nggak rusak, apalagi kalau misalnya dari kayu vernis kayak gitu, Iya. itu kan riskan ya gitu. Jadi cukup Nggak aman. karatan gitu ya. Gitu. Tapi jangan lupa tidak hanya Gimana? disemprot. Di- Nanti takutnya disemprot saja terus tinggal ya. Gitu ya. Setelah disemprot Tapi gitu. itu dilap gitu ya. Jadi ya. Soalnya kita lihat di cara pakai. Saya pernah beli itu di minimarket itu. Saya lihat semprotkan saja kemudian ditinggal. Ternyata nggak sampai situ ya, iya, dilap ya. takutnya itu ada furnitur yang meninggalkan kayak residu ya dok ya. Iya, Dan nanti benar. beresiko merusak. Nah, Furniturnya kalau tadi. eman-eman lebih ya. amannya itu setelah disemprot dilakukan pengelapan, Dilap. tapi kainnya harus kan bersih gitu loh. Jadi enggak Dan enggak sembarangan kain, jadi takutnya kain lap habis dibuat makan ya. Bau ikan asin dong. Seperti itu. dan jangan lupa buka semua Buka. jendelanya, Jendela, betul. biarkan udara Ventilasinya berganti ya, bagus. udara berganti itu akan istilahnya mendilusi itu apa ya? Delusi Apa namanya, virus yang tadinya ngumpul di situ itu jadi terurai. terurai. Nah, kalau terurai sudah tidak berarti lagi nantinya. Dia tidak akan berarti kalau dia tidak punya teman. Jadi kita pisahkan dia, kita uraikan dia ya. Virus itu. Intinya harus benar-benar jeli, bersih. Jeli. Jadi dilap, dilakukan pembersihan terus dilap gitu ya. Karena kalau di rumah itu kan lika-likunya banyak ya dok. Jadi banyak yang harus dilap. Jadi aduh aku kecil lah, itu tidak boleh ya sambil kita benar-benar pengen menghilangkan kalau habis pakai isoman ya gitu, harus pembersihannya harus benar-benar Gak apa-apa lah, agak soro dikit ya. Agak soro dikit. Isoman kan cuma sekali ya, mungkin nanti gak isoman lagi gitu. Jadi ya dibersihkan bener-bener sekali aja wes. Oke. Biar gak Itu ya kena sahabat lagi. sehat tadi. Setelah isoman apa perlu kita desinfektan? Ya perlu sekali, bahannya bisa dicari di atau di minimarket atau di tempat umum.
lakukan pembersihan, jangan lupa pengelapan ulang Betul. ya. Terus sirkulasi Sirkulasi yang udara, penting. sirkulasi udara di rumah, ventilasi itu juga diperhatikan. Jadi kita ingat pola hidup sehat zaman dahulu ya. Betul, Mbak Nisi. Jendelanya harus Jendela dibuka ya. Iya. Rumah Oke. sehat adalah Ada pertanyaan banyak lagi. Ini tanya dong, dokter, dok. Tanya dong, Bu. Kalau mau cabut gigi harus swab dulu ya, antigen atau PCR? Dari Bu Andri Lulu. Pak Andri ya, Pak Andri Lulu. Gini dong. Gitu Iya. ya, kalau ada yang nanya mau periksa ini harus swab dulu, periksa itu harus swab dulu. Jadi begini, itu mungkin menjawab pertanyaan banyak ya, nggak cuma gigi ke gigi aja ya gitu. Tapi kalau kita mau periksa apapun itu, sebenarnya swab itu bukan prosedur yang rutin ya. Ini yang harus saya jelaskan. Saya teman-teman harus pahami ya. Swab itu bukan sesuatu yang rutin. Tidak semua pasien yang mau periksa ke rumah sakit itu langsung di swab dulu. Jangan, nggak boleh di swab dulu. Nggak semua begitu. Kita melakukan pemeriksaan baik itu swab antigen atau swab PCR itu berdasarkan indikasi. Tetap ke indikasi. Berdasarkan indikasi. Jadi kalau ada temuan gejala klinis yang mengarah, kemudian ada riwayat kontak erat seperti itu. Nah, kemudian ada ini ya scoringnya ya, istilahnya masuk ke screening dulu ya dok, teman-teman ya. screeningnya. Jadi dari wawancara, kemudian dari pemeriksaan juga. Kalau ini mengarah ada suspek atau mencurigakan suatu COVID, maka kita harus pastikan dengan swab ya, baik itu antigen atau PCR. Tapi kalau tidak ya enggak. Kalau memang clear kayaknya ini sudah pasti bukan ya, kita periksa dengan pemeriksaan prosedur biasa ya, periksa biasa. Nah, khusus untuk gigi ada beberapa klinik gigi yang menerapkan kewajiban untuk misalnya minimal swab antigen. Ini penjelasannya begini, ada beberapa prosedur medis itu yang sifatnya dia akan namanya aerosolisasi ya. Aerosolisasi itu dia akan tindakannya itu akan ada uap-uap gitu ya, aerosol itu mengandung uap menyebarkan virus. Kalau misalnya ada virus itu akan disebarkan jauh lebih jauh jangkauannya daripada yang biasa. Jadi misalnya kita jaga jarak 1 meter nih ya, kita kan aturan itu yang 5M, jaga jarak paling enggak 1,5 meter seperti itu kan, sejangkauan tangan gitu kan. Itu karena virus pada saat berbicara, pada saat bersin paling-paling jaraknya akan jauhnya segitu. Jangkauannya nyampenya meloncat ke situ gitu. Tapi dengan beberapa prosedur medis, misalnya kalau di rumah sakit itu ada pemasangan intubasi, kemudian cabut gigi itu kan ada pemeriksaan yang giginya semprot itu ya, gitu kan. Nah, itu bisa beresiko virus itu bisa meloncat atau menyebar lebih jauh ya. Maka itu yang kadang-kadang dikhawatirkan ya, terutama untuk klinik gigi yang tidak memiliki fasilitas penyedot aerosol. Nah, aerosol suction namanya. Rumah sakit kita sudah memiliki klinik gigi yang dilengkapi dengan alat penyedot aerosol. Jadi ketika gitu itu sudah langsung disedot, ada penyedotnya. Jadi virus itu nggak akan jauh-jauh menyebarnya, kalaupun ada gitu. Jadi kalau sudah punya seperti itu tidak wajib untuk harus periksa swab dulu. Begitu penjelasannya. Jadi sahabat sehat juga harus tahu tempat yang mau dikunjungi itu sudah punya fasilitas atau enggak gitu ya. Terus sahabat sehat juga bisa ngecek diri sendiri ya. Dia demam enggak, flu enggak, atau pernah kontak enggak gitu. Kita bisa tanya diri kita sendiri gitu. Jangan bohong ya, harus jujur. Harus jujur kepada kami. Iya, gitu. karena COVID ini itu bukan masalah pribadi tapi kesehatan bersama. Ya dong ya, kesehatan masyarakat. Jadi tanggung jawab kita itu bukan hanya ke diri sendiri tapi ke lingkungan. Ini ada fenomena atau di masyarakat itu stigma ya. Tapi itu dulu. Sekarang itu sepertinya stigmatisasi terhadap pasien COVID itu sudah agak mereda ya. Walaupun masih ada sih beberapa, tapi sudah sedikit mereda dibandingkan dulu. Kalau dulu ketika ada pasien COVID itu mesti dikucilkan istilahnya gitu ya, dalam tanda petik. Jadi takut. Jadi ketika ada, gejala-gejalaku kok mengarah gitu, mau periksa, enggak, aku nanti dikucilkan kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang itu malah sebagian masyarakat yang bahkan di masyarakat yang
justru well educated, yang baik seperti itu ya, tingkat pendidikannya baik, yang yang di masyarakat di kota gitu, desa juga sudah mulai seperti itu malah justru gotong royong. Kalau ada yang kena COVID itu justru bagaimana dibantu suplai makanannya, kebutuhannya, seperti itu, didukung, disupport, disemangati, seperti itu. Itu jadi, cara berjuang kita hari ini. Sampai panen didoain ya kan ya. Yang perlu dia support sama doa. Oke, pertanyaan berikutnya. Semoga saja tadi sudah bisa terjawab ya. Berikutnya dari ini, Dok, nenek saya rutin kontrol di poli penyakit dalam karena liver. Bila nenek saya ada keluhan nyeri perut dan demam, apakah tidak bisa masuk dan diperiksa dokter penyakit dalamnya? Gini. Bisa. Seharusnya bisa ya. Monggo. Jadi karena udah dulu mungkin pasien rutin kemudian ada COVID gitu, terus wah nggak kontrol dulu deh gitu. Ya yang dulu sudah beberapa waktu sudah terputus kontrolnya, silakan datang lagi ke RSML ya. Silakan datang lagi ke RSML. Pasien-pasien yang ada keluhan misalnya harus operasi nih, ada benjolan misalnya gitu, tapi udah lama dibiarkan, terus kemudian ambeien misalnya kayak gitu ya, dibiarkan dulu, ditahan-tahan kayak gitu. Ya sekarang waktunya ya, monggo silakan, kami terus berbenah. Jadi kalau penjenengan teman-teman nanti ke rumah sakit bisa lihat sendirilah gimana kita tuh sudah dengan sangat terkoordinirnya ya, itu untuk mengatur bagaimana perawatan untuk pasien-pasien yang non COVID, karena untuk COVID sudah ada ininya ya, sudah ada sendiri yang ngurus. Kemudian non COVID ini kita benahin terus, nggak akan kita ini ya Dok, nggak akan kita anak tirikan ya mereka. Gara-gara pasien COVID kita menganatirikan layanan pasien-pasien yang nggak kena COVID. Kok aku merasa dia tirikan gitu. Kita juga punya gedung baru di belakang loh. Gedung sekarang ini ya kita berada di sini. Kita ada di lokasi gedung Suja ya. Berada di gedung Suja. Ya, bagus loh. Silakan jalan-jalan ke sini lihat-lihat. Beda loh ya gedung antara COVID dan COVID loh ya. Iya, kita tadi ada zonasi tadi ya, dan salah satunya adalah di gedung Suja ini termasuk gedung yang tidak diperuntukkan untuk layanan COVID-nya. Oke, lanjut Mas. Pertanyaan berikutnya, Pak atau Dok, dengan kondisi COVID-19 di Lamongan yang seperti ini, yang sudah menurun, apakah screening di RSML tetap berjalan seperti di awal pandemi? Dari Pak Rahmat Mujahidin. Ya, jadi ada memang alhamdulillahnya ya, sekarang ini sudah mulai menurun ya, secara nasional lah ya, sudah mulai menurun. Kemudian kita juga lihat kunjungan pasien COVID di rumah sakit juga sudah menurun gitu. Ini patut kita syukuri ya, alhamdulillah ya. Cuman belum habis. Jadi protokol kesehatan yang harus tetap kita jaga ya, memakai masker, menjaga jarak. Nah itu. Nah tadi kalau mau ke rumah sakit tadi gimana? Yang ininya? Screeningnya itu kan dulu mungkin agak ketat ya. Sebelumnya ya, waktu kita tinggi-tingginya itu di beberapa pintu itu memang ketat sekali screeningnya. Bahkan ada memang kalau kira-kira ini mengarah nih gitu, kemudian kita tidak boleh izinkan masuk, kemudian kita berikan penanganan di luar pintu kayak gitu ya, sampai ketika waktu itu sampai segitunya. Dan memang beberapa pasien memang ternyata di swab begitu hasilnya positif. Jadi memang tidak kita izinkan masuk. Tapi kalau sekarang metode screening itu kita untuk tahapan pertama di pintu itu hanya screening suhu saja, dan kalau perlu ada kalau misalnya ada batuk-batuk gitu ya, itu di situ kan ada security. Jadi menanyakan batuk-batuk ini sejak kapan,
Kalau batuk itu kan ada batuk baru sebentar, baru aja, atau batuk lama. Kok batuk lama berarti kan batuk mau masuk rumah sakit juga ada juga. Batuk lama kan dulu dan batuk. Rumah sakit ya. Gitu. Jadi memang screeningnya sekarang tahap pertama di pintu masuk itu suhu dan wawancara kalau diperlukan. Nah nanti kalau begitu masuk kan periksa ke poli masing-masing. Nah itu di screening lagi seperti itu. Jadi memang ya kita selalu dinamis ya, selalu dinamis dalam menerapkan kebijakan di rumah sakit. Jadi kalau dulu Bapak yang bertanya pas datang ke sini pas ada tuh screening yang gitu ya, di pintu 4 itu nunggu di situ, habis itu nggak boleh masuk. Sekarang sudah nggak seperti itu. Sekarang sudah berubah Pak, kita percepat lagi ya. Tapi tidak hilang ya, namanya screening tidak hilang. Ya walaupun suhu dan wawancara itu tetap ada. Ya, betul. Tapi mungkin tingkat ketatnya itu memang menyesuaikan dengan istilahnya positivity rate kasus di COVID di regional di area kita gitu. Gitu ya Pak. Prokesnya tadi Mbak Misi tidak. Oh iya, sahabat sehat, sahabat sehat. Prokesnya ini. Kalau lengah ya naik lagi nanti. Jangan lengah meskipun ada kabar kalau udah turun. Itu kita jadikan lengah, itu lifestyle ya. Sudah kebiasaan hidup kita. Pakai masker ini lifestyle. Seperti masker saya pakai masker tuh lihat Mbak Miss itu maskernya itu sesuai dengan warna kudu lifestyle. Tapi tetap prokes. Oke, pertanyaan next. Oh, 5 menit lagi. Udah ternyata nggak kerasa ya kita ngobrolnya. Udah waktu udah mau 5 menit, udah mau habis. Ini Dok, mau tanya lagi, ada yang dari saya ini, adakah kejadian infeksi nosokomial atau orang yang tertular di COVID di rumah sakit untuk pasien itu ada nggak di sini? Nah, kalau kejadiannya ini Mas Harif ini selalu mengumpulkan data-data itu. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Jadi pasien datang baik-baik saja, tidak ada infeksi, kemudian begitu dirawat di rumah sakit terus malah jadi ada infeksi. Itu data itu selalu dikumpulkan oleh tim IPCN kami di tim PPI. Tapi kalau untuk selama ini ya infeksi yang seperti Mbak Misi maksud itu tidak pernah ketemu kami. Alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi itu bisa jadi indikator kita kan bahwasanya standar pelayanan kita dalam pemberian penanganan COVID ini memang sudah memenuhi syarat dan tidak ada kejadian atau 0% kejadian untuk infeksi nosokomial yang kaitannya dengan COVID-19. Oke, ada close statement dari bapak-bapak para ahli ini, Bu Dokter, yang bisa disampaikan ini untuk masyarakat, mungkin sedikit sahabat sehat kita. Sedikit untuk kita bersama ya Mbak Misi. Jadi kita tetap pertahankan prokes kesehatan dan jangan lupa ini yang biasa kita lupakan, jangan membuang masker sembarangan. Yang sekarang itu Jadi jangan membuang masker sembarangan. Nah, sebelum dibuang, disobek dulu maskernya. Agar nggak digunain orang lain. Jadi kalau kami di Rumah Sakit Muhammad Jalongkongan menyediakan tempat sampah khusus untuk masker. Jadi di rumah juga gitu berarti ya? Boleh bisa ya? Nanti yang penting itu tidak boleh masker itu tercecer sembarangan gitu Mbak Misi. Jadi harus dikumpulin, dibuang, tapi dibuangnya disobek-sobek dulu nanti seperti itu ya. Jadi kalau kami di Rumah Sakit Muhammad Jalongkongan, kami tetap teman-teman kami di rumah sakit itu seperti itu sama. Jadi prokes ya, walaupun kabarnya COVID sudah mulai menurun ya, alhamdulillah, semoga segera benar-benar menurun ya ini. Nah, berhilang ya. Berhilang ya, kita berdoa bersama ya, tapi prokes meningkat lagi ya. Perhatikan seperti itu. Dan nanti masker kayak gitu ya, jangan lupa pokoknya jangan boleh pakai masker sembarangan ya. Jadi harus dikumpulkan. Siap ya semua sahabat sehat kita untuk pesan-pesan Mas dari teman-teman dari Pak Arif selaku PPI kami, kalau pakai masker tolong maskernya untuk pembuangannya dipotong dulu biar nggak digunakan lagi karena itu disposable ya. Oke, dokter, ada yang perlu disampaikan nih untuk sahabat sehat kita? Tetap sehat,
tetap semangat. Wah, itu. Gitu. Kalau kakak misi sukanya sarangnya gini ya, gitu ya. Sarangio, kalau kakak misi gitu ya. Oke, terima kasih dokter kesempatannya hari ini, Mas Arif udah mau ngobrol bareng kita dan diskusi bareng sama teman-teman kita Sama-sama, sahabat sehat di Rumah Sakit Muhammadiyah Semoga Lamongan. bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat sekali. Saya lebih tercerahkan ini. Nanti di rumah saya mau beli desinfektan, saya lap. Enggak, saya semprot, saya lap lagi. Disemprot dulu terus dilap. Oh ya, semprot dulu terus saya lap. Iya. Oke. Kalau Oke. yang pakai semprot loh ya. Iya, Kalau pakai yang semprot. tidak disemprot, Oh, yang pakai iya, lain itu, iya. nah, Betul, aman iya. ya, seperti itu. Betul sekali. Jangan lupa sahabat sehat tetap stay tune setiap hari Kamis atau nanti kita ada beritanya tuh. Kita mau IG dengan tema-tema yang paling update dan teman-teman bisa saling sharing pengetahuan. Jangan lupa follow kami Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan baik di medsos Instagram, Facebook, YouTube ya. Klik like dan subscribe agar teman-teman bisa update apa saja yang kita informasikan. Salam sehat dari kami semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan kami dan Dokter Chandra serta Mas Arif juga pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.